Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman modern ini. Di sini saya akan membacakan kultum yang berjudul Kematian. Semua dari kita sering merasakan resah, gelisah, gundah gulana diakibatkan dari permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi. Entah itu permasalahan ekonomi, permasalahan penyakit, permasalahan orang-orang yang kita cintai diwafatkan, kekurangan harta dan semisalnya. Bahkan juga semua dari kita pernah malas dalam ibadah, pernah turun derajat keimanan, mungkin benar-benar turun sampai kadang-kadang kita sangat malas dalam ibadah. Juga semua dari kita kadang-kadang terlalu rakus terhadap dunia. Yang ada dalam pikirannya hanya dunia saja. Maka tiga hal ini, yaitu resah dengan problematika kehidupan. Di mana kita? Sedang melakukan apa kita? Apakah kita di tempat ibadah atau di tempat maksiat? Apakah sedang mengerjakan ketaatan atau sedang mengerjakan kemaksiatan? Obat dari tiga hal tersebut adalah mengingat kematian. Mengingat saat ruh kita naik ke atas langit, apakah diterima oleh Allah ruhnya atau tidak? Itu semua kita lakukan sendirian. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, dibukakan pintu langit untuk ruh kita atau tidak. Ingat itu akan mengobati rasa gelisah, gundah gulana atas problematika kehidupan kita. Mengobati malas beribadah, mengobati merasa tidak puas hati dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, senantiasa selalu merasa kurang. Ingat saat roh kita di atas langit, apakah dilempar oleh Allah ataukah dibawa oleh para malaikat dan dikembalikan ke dalam jasadnya di alam barzah. Itu yang membuat hati kita akhirnya tenang dengan problematika kehidupan dunia, sabar dan tegar. Itu yang membuat kita semangat untuk beribadah. Itu yang membuat kita akhirnya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, puas hati dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Saat dalam kubur, ingat, apakah kita mendapat nikmat ataukah kita dipukul oleh malaikat munkar dan nakir di tengah kepala kita. Yaitu antara dua telinga di antara dua telinga kita, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, karena tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam barzah. Ingat itu, agar kita hidupnya tenang, sabar, tidak gundah, tidak resah dengan problematika kehidupan di dunia ini. Agar senantiasa semangat beribadah, bersegeralah untuk bertobat, agar senantiasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzati." Berbanyak, yang artinya berbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Tidaklah seorang hamba pernah mengingat kematian dan dia dalam keadaan sempit hidupnya, kecuali peringatan dia terhadap kematian tersebut akan melapangkan dadanya. Dan tidaklah seorang hamba mengingat kematian tersebut dan dia dalam keadaan kelapangan dunia, melainkan ingatannya terhadap kematian tersebut akan menyempitkannya atau akan memudahkannya dia untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Ali Ad-Daqqaq rahimullah, seorang ulama Islam, dimuliakan dengan tiga perkara. Yang pertama, segera berlepaskan dosa, karena kita tidak tahu kapan kematian datang. Kematian itu tidak berbau, tidak ada yang tahu batas ajal kita. Segera bertaubat. Yang kedua, hati yang lapang hatinya, tidak mudah mengeluh atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah menggerutu atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat bangun malam karena mempersiapkan bekal untuk setelah kematian, semangat membaca Al-Qur'an, mempersiapkan bekal terbaik agar bisa bertemu dengan Allah selamat
selamat setelah kematian. Dan ingat teman-teman, bahwa tujuan akhir hidup kita sebenarnya adalah bagaimana bisa selamat setelah kita mati, baik dalam barzah, baik ketika dibangkitkan, baik ketika di atas sirat, baik ketika selamat dari neraka. Itu sebenarnya tujuan hidup kita. Bagaimana bisa selamat setelah kita mati. Ya, demikian kultum yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.